Hai, kenalin namaku Ajeng Lintang. Biasanya teman-teman manggil aku Ajeng. Aku berkuliah di Petra Christian University dan sekarang aku udah jadi mahasiswa semester 6 dan jurusan yang aku ambil adalah ilmu komunikasi dengan program Strategic Communication. Orang lain biasanya bilang kalau aku adalah orang yang asik dan mudah berteman dengan siapa saja. Aku juga gak malu untuk kenalan sama orang baru dan mudah untuk beradaptasi dengan mereka. Selama berkuliah, aku cukup aktif mengikuti kegiatan di kampus, seperti kepanitiaan, dan saat ini aku juga menjadi wakil kepala salah satu departemen di himpunan mahasiswa. Kalau ngomongin love language, aku orangnya act of service. Jadi, aku akan memberikan effortku ke siapapun itu, baik dalam pertemanan, kerjaan, atau dalam hal lainnya. Halo semuanya, kenalin namaku Ajeng Lintang dari jurusan Strategic Communication Angkatan 2020. Dan sekarang kesibukanku sehari-hari ada kuliah, terus ada gabung di Fungsio Hima Komtra sama panitia WGG, dan kadang ada beberapa job di luar kampus. Untuk kepribadianku, kalau misalnya dilihat dari zodiak, aku zodiaknya Scorpio. Jadi kalau saya orang-orang kenal Scorpio itu biasanya cukup pendendam. Jadi kalau saya sekali nggak suka sama orang, dia bakal nggak suka seterusnya. Terus kalau misalnya secara pertemanan, aku cukup friendly, cukup gampang bergaul sama orang, ngadaptasi sama orang. Terus ya siapapun bisa lah, kalau misalnya aku ajak ngobrol duluan atau dia ngajak ngobrol duluan, aku pasti terima-terima aja gitu. Terus kalau misalnya dalam hubungan, kayaknya kalau misalnya dilihat, di sana ada kan yang istilah alpha girls. Nah, aku ngerasa aku termasuk alpha girls, lebih banyak dominan dibanding cowoknya, lebih banyak berani take action dulu, kayak gitu. Terus kalau lihat dari love language yang dua teratas ada quality time sama acts of service. Kalau misalnya quality time sendiri itu memang bikin seneng, tapi nggak yang bikin baper gitu. Tapi kalau misalnya acts of service itu, kalau aku dapet service dari orang sekecil apapun itu pasti bisa bikin cukup gampang baper gitu. Dan aku juga bakalan berbuat yang sama ke orang lain. Kalau misalnya orang-orang kenal aku, mungkin mereka kenal kayak aku gampang bantu orang lain atau apa, itu karena love language-ku itu. Kayak gitu. Terus hari ini aku bakalan ngobrol sama salah satu temanku, namanya Sandy. Hubunganku sama dia teman-teman deket, kenal dari semester 1, berarti sekarang aku semester 6, berarti sudah 3 tahun. Terus kenalnya karena dulu satu kelompok ospek, kelompok WGG, jadi kenal dari maba. Terus masih cukup dekat sampai sekarang, kayak gitu. Terus kenapa aku milih dia? Karena bisa dibilang dia satu-satunya temen cowok yang paling deket sejak maba sampai sekarang, gitu. Dan ya cukup ada sesuatu lah yang terjadi antara aku sama Sandy. Terus harapanku juga setelah ngobrol, ya kalau misalnya ada sesuatu yang mungkin dari aku belum sampaikan atau mungkin dari Sandy masih ada yang dipendam, nah harapannya di sini kayak bisa benar-benar tersampaikan gitu, jadi semuanya clear, kayak gitu. Kamu kan sama Sandy ini udah berteman, udah dari semester 1. Nah, selama kamu berteman ini, apa sih yang kamu suka dari seorang Sandy? Oke, yang bikin aku suka mungkin karena ngobrolnya nyambung. Jadi banyak hal yang kita tuh kesukaannya sama gitu, terus jadi nyambung. Terus kalau saya diajak kerja bareng, itu enak. Nggak yang beban gitu loh. Jadi kita sama-sama saling support, sama-sama saling bantu. Kalau misalnya memang ada yang nggak ngerti, ya coba dicari solusinya bareng. That's why selama semester 1 itu kalau kelompok-kelompokan memang sering banget sama dia, kayak gitu. Dan ya nyaman kali ya. Oke, nah mungkin kembali di waktu kalian pertama kali ketemu. Kalau dari kamu sendiri, kira-kira gimana sih first impressionmu ke Sandy? First impressionku
dia kelihatannya anak yang pinternya bukan dalam hal akademik yang kayak nilainya selalu bagus gitu, enggak, tapi pinter secara pengetahuannya luas, pengetahuannya banyak, pengalamannya banyak, makanya aku ngerasa cukup enjoy ngobrol sama dia gitu. Oke, nah kalau boleh kamu deskripsiin kira-kira sebagai sebuah barang, kira-kira Sandy mau kamu sebagai apa dan kenapa kamu milih barang itu? Sebagai apa ya? Cukup sulit pertanyaannya. Mungkin sebagai kamera, karena kayak aku ngerasa kan dia suka foto, dia suka nge-capture momen apapun itu. Terus kalau misalnya aku bahas-bahas soal kamera itu juga sering sama dia, entah itu kamera yang digital atau kamera analog gitu. Jadi kadang kalau misalnya aku ngelihat kamera analog atau hasil foto kamera analog tuh cukup ke-trigger kayak, ih ini Sandy pasti suka kayak gitu itu. Dia memang kalau menurutku dia cukup suka nge-capture momen-momen yang ada. Oke. Mungkin itu aja dari segmen 1, kita akan kembali setelah yang satu. Oke. Bisa nggak ya pendidikan di Indonesia maju kayak di Finlandia atau Singapura? Ada nggak ya yang peduli dengan pendidikan generasi zaman now? Siapa yang mau? Kalau kamu? Kalau saya sih yakin, education is life. Banyak yang bermimpi besar bagi bangsa ini. Tapi siapakah yang mau diutus ke ladang misi? Transformasi pendidikan harusnya dimulai dari diri kita loh. Di sini, kami mengalami bagaimana memimpin, jadi kreatif, dan berdampak seperti yang telah dilakukan Sang Guru Agung, Tuhan Yesus. Disinilah aku belajar tentang pendidikan karakter yang serupa dengan Kristus. Lalu, dilatih membagi hidup dan melihat anak-anak bertumbuh. Aku jadi ngerti bahwa firman Tuhan adalah satu-satunya dasar. Pengalaman ini undescribable. Bertumbuh secara holistik menolong kami untuk makin kreatif dan inovatif. Dan yakinlah, kita tidak sendirian dalam perjalanan iman ini. Ada para mentor yang sangat setia mendampingi, memberi teladan hidup. Aku bisa sampai di saat ini pun karena Tuhan memakai mereka mendidikku, para guruku. Jadi, masih mau diam saja? Lights out in 3, 2, 1. Halo. Halo, Ya. Kayaknya kita nggak pernah ngomong kayak gini. iya harusnya ya. Iya. Terakhir ngomongnya lewat call. Kapan itu ya? Kapan? Tahun lalu? Maret? Kayaknya. Iya harusnya pas tahun ya. Oh iya, pas setahun ya. Hampir setahun. Ya. Gimana kabarmu? So far so good sih. Meskipun lumayan banyak apa ya? 2023 agak sulit aja mungkin. Oh. Cukup banyak cobaan ya tiba-tiba. Ya lumayan. Oke. Masih ingat dulu pertama kali ketemu? Nggak ketemu sih, kenalan. Masih. Ya. Kapan ya? WGG? Iya, WGG, tapi ya deket biasa sih ya. Ya. Terus
sering meet malam-malam. Itu ngerjain tugas nggak sih? Ngerjain tugas, tapi ujungnya lanjut ngobrol. Iya lumayan lama ya, nggak berasa sih waktu. Iya. Berapa tahun yang lalu berarti? 2002, kuliah tuh berapa ya? 21? 20 harus. 20 harusnya ya. Ya, udah 3 tahun. Iya, udah 3 tahun. Lama ya kita kenal ya. Lumayan. Meskipun sempet tiba-tiba lost contact. Ya, itu diperlukan untuk kita berdua kayaknya. Iya. Take break. Nah, take time untuk masing-masing. Pernah kepikiran balik kayak dulu nggak? Mungkin pernah ya, kadang-kadang terlintas gitu di kepala, tapi ya aku ngerasa mungkin apa ya, mungkin agak sulit buat kita untuk balik gitu. Karena? Apa ya? Ya maksudnya ya anggap aja udah nggak bisa balik kayak dulu gitu loh, kayak akrab yang dulu itu udah nggak bisa gitu. Oh, iya sih dulu kayak bener-bener akrab banget ya. Mungkin karena dulu ngerasanya biasa aja, kayak nggak tahu apa-apa gitu kan. Iya. Jadi ya mengalir seperti teman biasa. Tapi enjoy waktu. Tapi kalau aku sendiri cukup kangen sama masa-masa dulu, karena beneran punya temen yang bisa diajak ngobrol cukup lama. Dan ya gak cuma buat sekedar tugas kuliah doang, tapi bener-bener bisa ngobrol. Apalagi dulu masih online, kayak temennya sedikit kan. Ya kan kita belum ketemu teman-teman yang lain, belum kenal yang lain ya. Benar. Tapi entah kenapa kalau misalnya pas online itu kerasa kayak akrab, tapi waktu pas onsite kayak kerasa awkward. Iya makanya aku merasa kayak kok beda ya. Tapi wajar nggak sih? Wajar sih menurutku. Ngomong sama online sama ngomong in person secara langsung tuh menurutku beda sih feelingnya. Iya sih beda. Terus mungkin karena faktor kalau misalnya ketemu langsung itu nggak yang pas berdua, mungkin pas rame-rame. Ya jadi obrolannya kan nyebar ya ke orang-orang lainnya juga gitu. Terus dengan konteks juga nggak ada hubungan apa-apa kan. Ya. Jadi masa harus sok-sokan deket akrab banget gitu ya nggak Ya, normal lah. Iya nggak normal. Apa momen yang menurutmu paling berkesan waktu dulu? Apa ya? Sulit ya kalau mengingat-ingatin ya. Kira-kira mungkin art gallery? Oke. Ya mungkin itu. Padahal aku ngerasa kayak waktu di sana cukup banyak awkward momennya. Cukup banyak awkward. Aku nggak ngerasa awkward sih. Iya tuh. Cuma kamu kok banyak diam. Gak tahu. Mungkin karena kalau misalnya suka sama orang, aku bakal kayak gitu. Bakal lebih banyak diemnya. Justru kalau saya nggak suka sama orang itu bakalan lebih enjoy. Ya, waktu itu aku nggak ngerasa awkward sih. Ya. Terus nggak pakai pikiran kayak oh ya ini ya cuma jalan biasa. Iya sih emang, nggak ada maksud apa-apa juga sebenarnya. Ya cuman lagi pingin aja. Terus kayak bingung kan ngajak siapa yang seneng art gallery. Terus kayaknya kamu orang yang pas, ya udah. Oh, culture banget ya sana. Iya, lumayan. lumayan. Bisa diulang berarti ya? Ya mungkin. Aku balik pertanyaannya ke kamu apa? Ya sama. Apa momen yang paling berkesan? Mungkin sebenarnya cukup ngobrol di Discord sampai subuh itu cukup berkesan sih. Jadi nggak cuma satu momen ya, setiap kita ngobrol di Discord tuh cukup berkesan. Karena entah kenapa, apa? Banyak ya berarti. Lumayan. Karena kayak obrolannya selalu ada gitu. Nggak pernah yang nge-stuck habis banget gitu. Iya, kenapa bisa gitu ya? Nggak tahu juga. Dan itu ngalir aja. Ya no effort sih, jujur ngobrol. No effort, kayak nggak pakai mikir ya, tiba-tiba aja ngobrol, tiba-tiba ada topik,
Iya sih. Cukup effortless kalau soal ngobrol. Terus dulu waktu akhirnya aku confess, apa yang kamu rasain? Apa ya? Mungkin aku nggak ngerasa itu hal yang, kan kalau misalnya banyak orang berpikir kayak misalnya cewek make a move duluan itu red flag gitu. Kalau menurutku enggak. Dan menurutku itu wajar. Cuma mungkin aku sedikit kaget karena aku nggak ada pikiran kalau misalnya kita tuh bakal ke arah sana gitu loh. Oh. Tuh. Iya, iya. Masuk akal sih. Sebenarnya juga aku nggak ada kepikiran buat jadian atau apa, cuman pengen ngomong aja kan waktu itu. Iya. Ya dan kamu waktu itu nggak minta kayak jawaban kayak kamu gimana gitu, ya kan nggak nanya sebaliknya Enggak. gitu kan? Iya, karena udah tahu ujungnya. Kalau menurutku ya, karena kan di posisi itu kamu juga lagi deket sama yang itu. Wah, masa lalu sekali. Iya, nggak masa lalu banget lah barusan. Ya begitulah. Jadi makanya ya udahlah, tahu ujungnya juga. Apa tuh? Tapi itu ya aku tahu itu buat kamu sedih sih. Iya, tapi sedih di awal. Ya maaf. Gak apa. Kan udah lewat juga. Terus sampai akhirnya, ya untungnya juga kamu akhirnya ngomong dari sisimu juga. Tapi itu kan perlu kamu kayak pancing. Iya. Ya kan makanya kan make a move duluan kan aku. Iya. Proaktif. Iya, proaktif. Emang kan cukup alpha girls. Iya. Apakah kamu merasa aku alpha girls? Ya bisa jadi. Apa alpha girls? Cukup banyak memulai duluan ya. Iya. Menurutku nggak masalah. Iya sih, menurutku juga nggak masalah, kayak ya ngapain juga harus malu gitu. Ya asal nggak ngelewati batas lah. Iya. Gitu. Tapi habis confess tiba-tiba langsung lost kontak. Gak juga nggak sih? Maksudnya nggak yang instan gitu nggak sih kita langsung kayak close kontaknya? Enggak sih, tapi bertahap. Tapi ujung-ujungnya kan tetap, kalau dari akunya sih aku menjauh. Ya. Akunya menjauh. Ya dan ya aku tahu aku tahu sih alasan. Ya wajar sih. Iya, maaf ya. Ya nggak apa-apa. Ya wajar. Ya 1 semester. Mungkin tanpa kamu mungkin agak lumayan bergelombang. Karena terlalu sering bersama. Iya, kayak kita anggap aja kita tandem ya, duo. Jadi kayak nugas selalu berdua gitu. Misalnya ada kelompok menarik salah satu dari kita, pasti kita udah sepaket gitu. Benar. Sampai akhirnya enggak. Iya. Sebenarnya cukup sulit sih pada waktu itu. Nggak tahu sih waktu itu tugas kelompok apa. Tapi akhirnya bener-bener misah itu kayak beneran ini gak bareng lagi, terus kayak ya udahlah. Soalnya kalau misalnya aku mau ambil satu kelompok lagi sama kamu, bakal tambah lama juga buat move on-nya. Iya, terus aku mungkin di situ kayak aku udah merasa kayak mungkin aku juga sudah sungkan gitu loh buat minta sekelompok lagi gitu kayak. Iya. Kayaknya terakhir sekelompok bareng semester 3 3 atau 4 ya? 3 atau 4 deh. Pokoknya yang aku ingat matkul KAB doang. Yang memang harus pasangan berdua itu. Oh iya. Terus kayak sisanya habis itu udah nggak ada lagi. Iya, terus baru sekelompok lagi sekarang. Ya. Itu pun nggak yang intens juga kan, tetap kan. Kan kelompoknya rame. Iya, cukup rame. Ya sih. Ya karena perlu waktu juga buat move on. Dan bisa dibilang dulu salah satu caranya lari ke panitia. Oh, jadi itu alasan jadi budak panitia ini. Lumayan. Banyak berusaha menyibukkan diri kan.
잃어버린 향기가 아닐까. 다녀오세요. 한국어를 배우고 싶다면 세종학당. 아름다운 독창적인 아름답고 독창적인 문자 한글 강하게 다채롭게 세계인을 사로잡다. 한글에 반하고 한글을 배우다. 세종학당. 한국어를 배우고 싶다면 세종학당. Terang banget ya. Iya, cukup terang. Ini, lanjut. Lanjut. Jadi kedepannya mau gimana? Langsung banget ya, frontal banget ya? Memang selalu gitu nggak sih dari dulu? Iya. Apa ya ke depannya? Mungkin kita fokus buat buat memperbaiki hubungan kayak dulu lagi mungkin ya. Hubungan pertemanan. Iya. Iya, yang perlu waktu. Step by step. Nggak bisa instan menurutku kayak ya kita udah 1 semester nggak ya jarang kontak gitu lah. Tuh. Udah nggak pernah sih, hampir nggak pernah. Ya semester itu aku cukup lumayan ya terjal ya lumayan. Iya, bahkan aku nggak pernah tahu kabarmu gimana. Nggak pernah tahu struggle-mu di Iya. tugas-tugas gimana. Dan ternyata cukup berat ya. Ya lumayan IP turun. Iya. Ya, wajar sih, wajar. Ya ternyata yang paling impact-nya waktu kene nggak bersama itu ya ke aku ya. Ya lumayan goyah gitu kayak capek ya ternyata ngerjain semua itu sendiri waktu itu. Iya. Rata-rata. Mungkin karena sekelompoknya juga sama cowok-cowok yang mayoritas mereka ya gitulah. Ya tapi ya lumayan asik, ada asiknya. Asiknya asik, cuman kalau untuk kerjaan Ya, enggak, ya boleh lah. Sekarang udah lumayan. udah lumayan. Udah nggak mepet-mepet lagi. Ya, ini tadi barusan mepet. Aku masih mepet juga kok. Ya sama ya. Tapi selalu aman. Ya, dicoba pelan-pelan. Semoga tidak awkward ke depannya. Enggak, harusnya kita nggak berawkward kok. Akunya kayaknya yang ngerasa gitu. Ya, mungkin aku yang nggak terlalu peka ya. Jadi kayak nggak merasa kayak misalnya, wah ini canggung banget ini. Terus, misalnya kita nggak ngomong pun aku kayak merasa Biasa aja. biasa aja. Oh, berarti dari akunya yang mulai mengurangi sensinya. Ya, masuk akal. Oke, mungkin aku mau tanya ke Sandy dulu. Gimana sih rasanya diajak ngobrol sama Ajeng kali ini? Apa ya? Mungkin cukup nostalgic ya. Lama sebenarnya aku nggak ngobrol banget gitu sama Ajeng. Mungkin kalau dari Ajeng, kira-kira gimana rasanya setelah ngobrol sama Sandy? Ya sama sih, cukup keinget beberapa momen yang dulu. Terus mungkin ada beberapa hal yang akhirnya bisa disampaikan. Meskipun kayaknya belum semua. Tapi ya udahlah, cukup lah. It's okay. Ada nggak sih kira-kira perbedaan sebelum kalian ngobrol dan setelah kalian ngobrol di sini? Apa ya? Apa perbedaannya? Perbedaannya mungkin belum bisa kelihatan sekarang ya, kelihatannya nanti. Tunggu beberapa hari lagi mungkin. Nggak tahu lagi. Tapi cukup lega lah. Ya, lumayan. Mungkin kalau dari Ajeng, kira-kira harapannya untuk ke depan? Oh, bukan sama Sandy. Kedepannya ya kembali kayak dulu meskipun nggak tahu kapan. Ya at least berteman lah. Mungkin saya sekarang udah nggak ada tugas kelompok. Iya, ntar ya lagi kan? magang. Iya. Ya setidaknya masih keep in touch lah. Kalau dari Sandy, harapan singkatnya buat hubungan kalian ke depan sama Ajeng? Mungkin ya balik kayak dulu ya, dulu awal-awal itu kayak anggap aja dulu awal-awal tuh kita tuh ketemu apa? Terus semenjak itu pisah kayak kita ketemu tuh ngelewatin aja gitu loh. Bener. Gitu.
Oke, thank you buat ngobrol-ngobrol kali ini. Semoga juga hubungan kalian lebih baik ke depannya dan harapan kalian juga tercapai. Amin. Halo, saya Bu Esti. Saya Esti Kurnianingsih, Sarjana Psikologi Master of Art. Saya sebagai konselor di PKPP, Pusat Konseling dan Pengembangan Pribadi UK Petra. Oke. Ya, di negara patriarki seperti Indonesia ini umumnya memang laki-laki ya yang menginisiasi sebuah relationship gitu ya. Karena memang ya biasanya laki-laki yang diunggulkan gitu kan. Rasanya kalau cewek yang nembak duluan itu kan masih terasa tabu gitu kan. Tapi satu sisi juga kan, sebagai cewek saya membayangkan kalau kita cuma nunggu aja, kok dia nggak nembak-nembak, padahal ya cewek pun kan juga bisa jatuh cinta gitu ya. Itu ya mungkin apa ya nggak betah gitu ya kalau ini. Cuman kalau untuk memulai suatu hubungan dalam artian kita yang nembak, kita yang memutuskan untuk yuk pacaran gitu. Itu mungkin kalau untuk wanita ya itu tadi ya kayak kurang tepat gitu. Jadi akhirnya muncullah tren ya aku mengungkapkan aja gitu. Harapannya, aku yakin harapannya pasti yang nembak cowoknya, tapi setidaknya si cowok ini tahu bahwa cewek ini punya perasaan ke dia gitu kan. Nah jadi itu kayak jalan tengahnya gitu. Aku nyatain perasaanku ini, tapi aku nggak ngajak kamu pacaran gitu. Aku nyatain aja gitu. Tapi itu sepertinya juga sinyal gitu. Kalau tembaklah aku gitu kan. Oke, nah terus kalau di zaman ini ya, terutama di kalangan kita yang masih remaja ini, umumnya ini yang mengungkapkan perasaan duluan itu biasanya kan laki-laki ya. Nah, kalau perempuan yang mungkin ngajak nembak duluan, ngajak pacaran duluan itu gimana nih tanggapan dari Bu Esti? Perspektif dari si perempuannya mungkin bagaimana? Ya, saya sudah banyak melihat juga sih. Saya dari pengamatan saya hampir 50-50 ya, maksudnya 50%, ya nggak 50% pasti ya, tapi masih banyak juga cewek-cewek yang udah berani ngomong, tapi juga masih banyak juga yang enggak lah gitu kan, gengsi cewek ngomong duluan gitu. Dari pihak cowok pun juga sama gitu, banyak yang bilang wah aku seneng nih cewek yang gini berani speak up. Tapi banyak juga cowok yang apaan sih agresif banget, apaan sih murahan, apaan sih gitu kan. Jadi pro kontranya itu masih sangat kontradiktif gitu ya tentang fenomena ini itu. Cuman kalau dari saya pribadi ya ini disclaimer ini maksudnya ini pendapat saya pribadi. Kalau dari saya kembali lagi ke desainnya Tuhan atas hubungan laki-laki dan perempuan, ya balik lagi yang menjadi pemimpin itu kan pria ya, yang menjadi kepala itu laki-laki. Jadi harapannya juga yang menginisiasi sebuah hubungan itu laki-laki gitu. Nah, terus gimana nih kalau ceweknya juga ceweknya yang suka duluan atau ceweknya yang jatuh cinta gitu ya? Ya kalau saya sebagai wanita ya, saya menempatkan jadi mereka itu ya buatlah mereka itu laki-laki itu terpikat pada kita tuh, tapi memikatnya tuh dengan elegan gitu loh, dengan keanggunan gitu. Jadi jangan dalam kutip nyosor aja gitu. Buatlah mereka itu terpesona sama kamu, sama kualitas kamu gitu ya. Perbaiki kualitasmu, terus kayak attitude-mu yang bagus gitu. Jadi ketika mereka melihat itu dan kamu pun juga punya sikap yang baik ke mereka, kayak ya kamu care sama bukan mereka, ke orang yang kamu tuju itu, kamu care ke dia gitu. Mungkin itu bisa membuat dia jatuh cinta sama kamu gitu. Oke, terus kalau menurut Bu Esti nih, kalau terutama di gen milenial ya, di kalangan gen alpha ini kan sering terjadi orang-orang yang misalnya gonta-ganti pacar gitu. Nah, kalau menurut Bu Esti sendiri, apa nih yang membuat relationship
terutama hubungan antara laki-laki dan perempuan ini dapat bertahan lama atau langgeng? Terutama buat kita yang masih remaja, yang masih gen alpha ini. Aku nggak tahu apa bedanya gen alpha dan gen-gen sebelumnya dalam menjalin relasi ya. Tapi satu hal mungkin yang aku perlu tekankan, kalau pengen pengen punya hubungan yang langgeng ya hubungan itu harus dirawat dengan setia gitu ya. Kayak kita merawat tanaman gitu ya, diberi pupuk, diberi air. Sama juga kita merawat hubungan kita, merawat penghargaan kita terhadap pasangan, merawat merawat komunikasi, merawat keterbukaan, merawat perhatian itu tadi ya. Merawat hal-hal yang diperlukan dalam sebuah relasi itu dengan setia. Setia dalam artian quantity dan quality ya. Setia dalam hal quantity itu dalam rentang waktu gitu ya. Dalam hal sepanjang apa ya. Ya kalau gini, kalau misalnya aku nih sudah menikah 20 tahun gitu ya. Dalam 20 tahun pernikahanku ini bisa dibilang setia nggak? Bisa dong setia. Tapi kalau di usia pernikahan yang ke-21 akhirnya selingkuh kan juga nggak setia kan, walaupun sudah sekian puluh tahun berjalan gitu. Jadi setia itu juga terus menerus sampai maut memisahkan gitu kan. Dan yang kedua dalam hal quality yaitu all out, kita tulus, kita kasih kita kasih perhatian kita kasih komunikasi yang terbuka, ketulusan kita itu ya kita kasih all out gitu, itu artinya setia. Ya hopefully dengan merawat dan dengan setia itu bisa punya hubungan yang langgeng gitu.